Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk melakukan takhrij hadis menggunakan aplikasi digital. Di antaranya kita akan menggunakan aplikasi Hadissoft. Yang pertama, untuk langkah takhrij hadis adalah mencari hadis sesuai yang kita inginkan. Misalnya, hadisnya kita akan mencoba hadis tentang permulaan wahyu. Ya, kita ketikkan permulaan wahyu. Di sini ada Sahih Bukhari tentang tentang permulaan wahyu ya. Hadis Sahih Bukhari nomor 3 ya, bahwa permulaan wahyu ini kata-katanya ya awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah eh, adalah mimpi yang benar dalam tidur. Ini hadis nomor 3 dalam Sahih Bukhari. Nah, kita akan manfaatkan fitur hadis serupa. Jadi kita harus memiliki hadis induk ya. Hadis induk dan hadis cabang. Kita akan pakai hadis nomor 3 ini dalam Sahih Bukhari untuk menjadi hadis induk. Nah, kemudian ketika tadi kita cari hadis cabangnya ya, nah, ternyata ada dalam Sahih Bukhari nomor 4572. Ini fitur hadis serupa ya, kita klik dan apakah benar hadisnya identik dengan yang tadi ya. Ini ada bahwa peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diawali dengan mimpi yang benar di dalam tidur. Jadi isi matan antara hadis Bukhari nomor 3 dengan Bukhari nomor 4572 itu sama atau identik, sehingga kita bisa sebutkan bahwa hadis yang kedua ini menjadi hadis cabangnya ya, atau hadis yang serupa yang identik dengan hadis pertama. Supaya mudah, kita akan sebut yang pertama tadi sebagai hadis induk dan yang kedua ini sebagai hadis cabang. Yang sederhana saja. Kemudian setelah kita mendapatkan bahwa ada di mana kedua hadis ini, hadis induknya ada di kitab Al-Bukhari ya, Sahih Bukhari nomor 3 tadi yang tadi ya. Sahih Bukhari nomor 3 ya. Kitab permulaan atau bab permulaan wahyu. Kemudian hadis yang kedua ada di Sahih Bukhari nomor 4572 surat dalam bab surat Al-Alaq. Kemudian setelah itu kita sudah mendapatkan alamat hadisnya. Hadisnya itu ada di kitab Bukhari dan nomornya berapa. Selanjutnya kita akan meneliti dari aspek perawinya. Ya, dari aspek perawinya, hadis yang pertama kita akan memanfaatkan fitur ini ya, sanad hadis. Fitur sanad hadis di sini ada nama-nama perawi yang meriwayatkan hadis ini. Ada Aisyah binti Abu Bakar, kemudian ada Urwah, ada Muhammad bin Muslim, ada Ukail, ada Lais, ada Yahya bin Abdullah. Ya, nah, ini nama-nama perawi yang ada di skema sanad ini. Kita akan pastikan satu persatu. Aisyah binti Abu Bakar merupakan dari kalangan sahabat dan istri dari Rasulullah SAW. Tentu saja merupakan orang yang sudah kita ketahui kesikohannya ya. Keadilan dan kedobitannya, beliau memiliki kepribadian yang bijak dan juga memiliki kecerdasan. Sehingga modelnya di dalam aplikasi Hadissoft ini, komentarnya untuk para sahabat ini tidak ada komentar. Komentarnya sahabat. Itu menunjukkan bahwa aplikasi ini modelnya sudah percaya kalau sahabat itu sudah sikoh, sudah adil dan dobi. Kemudian setelah Aisyah, ini Aisyah wafatnya 58 Hijriah. Selanjutnya Urwah, Aisyah menyampaikan kepada Urwah. Urwah wafatnya tahun 93 Hijriah. Ketika Aisyah ya, ini Aisyah wafatnya 58 Hijriah. Nah,
ketika tahun 58 Hijriah ini berarti ya Urwah kira-kira ya, nah, kira-kira berusia ini kira-kira Urwah itu meninggal berapa puluh tahun, sekitar 40 tahun lebih ya dari Aisyah. Tadi 90 berarti ada sekitar ya. Nah, ini memungkinkan atau tidak antara Aisyah dengan Urwah bertemu ya. Ini sekitar eh, dari 58 Hijriah ke 93 Hijriah ini masih memungkinkan ya untuk bertemu. Ya, mungkin saat itu Urwah masih muda ketika bertemu dengan Siti Aisyah. Kemudian selanjutnya ada Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah, ini pada tahun 124 Hijriah. Nah, ini dari 93 ke 124, ini sekitar 37 tahun. Ini juga memungkinkan ya. Memungkinkan Muhammad al-Muslim bertemu dengan Urwah. Ya. Eh, Jaraknya 40 tahun. Ya, 30 tahun, 37 tahun. Sama dengan tadi ketika Urwah dengan Aisyah, jarak wafatnya dari Aisyah ke Urwah sekitar 40 tahun, kurang lebih ya. Kemudian dari Muhammad bin Muslim ke Ukail, ini Muhammad bin Muslim, dia 124 Hijriah, dan Ukail ini 144 Hijriah, berarti sekitar 20 tahun ya. Masih memungkinkan juga. Dari Ukail ke Abu Harith, ini 175 Hijriah, berarti sekitar 31 tahun. Masih memungkinkan juga mereka bertemu. Kemudian dari Al-Lais ya ke Yahya bin Abdullah bin Bukair. Yahya bin Abdullah ini 231 Hijriah wafatnya. Sementara Lais ini 175 Hijriah, berarti sekitar 56 tahun ya. Ya, masih memungkinkan juga ya untuk bertemu, dan bertemu antara satu dengan yang lainnya itu dalam keadaan kedua-duanya sudah akil balik atau dalam keadaan kedua-duanya sudah apa, dalam usia yang bisa menerima hadis ya, yang sudah sahih akalnya. Seperti itu. Yang pertama ini dari segi ittisal sanad. Nah, dalam tahrij hadis ini ada kriteria kesohihan hadis ya, atau KKH. Kriteria kesohihan hadis yaitu ada 5. Yang pertama ittisal sanad. Ittisal sanad itu adalah bersambungnya antara rawi yang satu dengan rawi yang lain. Bersambungnya satu sanad ke sanad yang lain. Seperti tadi caranya kita melihat kemungkinan bertemunya antara satu rawi dengan satu rawi yang lainnya dilihat dari tahun hidup, atau kalau tidak ada tahun hidup, tahun wafat, atau kalau tidak ada ya tahun hidup, tahun wafat, atau tahun lahir. Kemudian dari sana kita tadi sudah menelaah semua hadis ini dia ittisal. Tadi yang pertama sudah memenuhi. Kita akan lihat hadis yang kedua ya, hadis yang serupanya. Hadis Sahih Bukhari nomor 4572. Bagaimana untuk ittisal sanadnya? Apakah sama ya? Ternyata ini sama. Ini Aisyah ke Urwah sama ya. Kemudian ke Muhammad bin Muslim juga sama. Kemudian ke Uqail juga, ke Lais, dan kemudian ke Yahya. Berarti antara sanad satu dengan sanad yang kedua ini, antara sanad induk dan sanad cabang ini sama. Kemudian di dalam hadis ini ternyata ada 4 jalur sanad ya. Ada 4 jalur sanad. Kita akan lihat jalur sanad nomor 2 ya. Satu persatu kita harus melihatnya apakah mungkin bertemu antara satu perawi dengan perawi yang lain ya. Kalau misalnya tadi seperti yang tadi di keempat jalur sanad ini ternyata semuanya memungkinkan untuk bertemu, maka kriteria hadis nomor 1 ittisal sanad memenuhi ya. Kalau misalnya tidak memenuhi ittisal sanad, maka nanti derajatnya menjadi turun menjadi
hadis hasan. Selanjutnya, yang kriteria yang kedua ya adalah adil dan dobit. Adil dan dobit ini ya, adil dan dobit ini adalah dilihat dari biografi perawi. Di Sahih Bukhari nomor 3 ini kita akan lihat ke skema sanadnya lagi dan kita lihat biografi perawi komentarnya apakah mereka siko. Siko itu adalah sudah tentu adil dan dobit ya. Nah, ini dia Aisyah sahabat tentu saja sudah siko. Kemudian ini Urwah sudah siko, semuanya komentarnya bagus. Kemudian ini apa untuk Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ini juga komentarnya bagus ya. Faqih Hafiz Mutqin ya. Orang yang bagus ilmunya, orang yang bagus hafalannya dan orang yang bagus keimanannya, bertakwa ya. Kemudian ini ada Ukail ya, semuanya ini bagus komentarnya. Sikoh asikoh. Kemudian ada Lais. Lais juga semuanya ternyata di sini sikoh. Kemudian Abdullah bin Shalih bin Muhammad bin Muslim ini semuanya sikoh ya, ada bagus lah. Ya, ini ada soduk kasirul walaupun ada sedikit ya, ada sedikit ya komentar jelek, tetapi mayoritas dari komentar ini eh, 1, 2, 3, 4 ya 4 dari 7 itu bagus ya. Yang nomor 8 inilah baksa bihi, tidak ada masalah dengannya. Kemudian yang bawahnya memang agak 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 ini ya, agak penilaiannya agak kurang bagus. Tetapi ini sudah mayoritasnya dia bagus. Berarti kita akan secara sederhananya akan menilainya bahwa seluruh perawi yang ada di sini memenuhi standar nomor 2 dan 3 yaitu adil dan dobit. Begitu pula kita akan menilai apa rawi hadis ya dari jalur rawi hadis yang ada di hadis nomor 4572 ini. Nah, dari keempat jalur ini kita lihat semua komentarnya apakah bagus atau tidak ya. Kalau misalnya semuanya bagus berarti dia sudah memenuhi kriteria nomor 3 dan 4 yaitu nomor 2 dan 3 yaitu adil dan dobit ya. Kalau misalnya ada salah satu rawi yang tidak adil atau tidak dobit ya komentarnya berarti kualitas hadisnya bisa turun ke hasan. Kemudian dari itu ya kita akan meneliti dari segi nomor 4 nomor 4 ya. Kalau nomor 1 kan ittisalus sanad, yang kedua adalah adil, yang ketiga dobit, kemudian yang 4 dan 5 itu adalah eh, tidak ada syad dan tidak ada ilat. Tidak ada syad dan tidak ada ilat untuk sederhananya eh, untuk menggunakan software ini kita baca di terjemahan hadisnya ya apakah ada indikasi yang menunjukkan bahwa hadis ini ada syad atau ada ilat ya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga dari sini bahwa ijma ulama menilai hadis ini sahih. Kita akan melihat lagi hadis yang tadi nomor 3. Ijma ulama menyebutkan bahwa hadis ini sahih. Kita verifikasi dari matan hadisnya, dari penjelasan hadisnya, tidak ada indikasi yang menyebutkan bahwa hadis ini memiliki syad atau ilat, maka secara sederhananya bisa kita simpulkan bahwa kedua hadis ini memenuhi syarat tidak ada syad dan tidak ada ilat. Sehingga ketika kedua hadis ini ya memenuhi kriteria kesahihan hadis yaitu yang pertama tisolus sanad atau sanadnya bersambung, yang kedua adalah adil, yang ketiga dobit, yang keempat tidak ada syad dan yang kelima tidak ada ilat, maka hadis ini memiliki kualitas sahih. Begitu tahditsnya, tahditsnya adalah kualitasnya sahih ya. Seperti itu. Demikian untuk proses tahrij hadis menggunakan aplikasi digital Hadiso. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.